Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali dalam Selamat Berefleksi bersama saya Pendeta William. Dan kali ini Selamat Berefleksi dalam edisi yang khusus, spesial. Karena saya tidak sendirian Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Saya bersama dengan Penatu Andreas. Shalom. Karena hari ini kita berdua akan membahas tentang Hari Pemuda GKP, di mana kita bersama-sama merefleksikan tentang kehidupan pemuda di Gereja Kristen Pasundan, secara khusus Jemaat Kampung Sawah. Maka di awal saya hendak membacakan satu nas Alkitab yang akan bersama-sama menjadi bahan refleksi kita berdua dari 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, perlu kita ketahui bahwa Bung Andreas ini adalah penatua termuda di Kemajelisan GKP Kampung Sawah periode 2022-2026. Nah, untuk itu pertama saya perlu tanya dulu nih ke Bung Andreas, apa sih yang pertama membuat Bung Andreas memilih untuk aktif di gereja? Jawaban saya kenapa memilih aktif untuk gereja, pertama, saya hanya berpikir bahwa saya anggota jemaat GKP Kampung Sawah. So, apa sih yang bisa saya berikan untuk gereja ini? Terlebih untuk Tuhan ya. Jadi bukan hanya notabene untuk gereja. Jadi saat saya nanti di mana saja, saya pasti kalau berpikir untuk Tuhan, pasti saya akan tetap aktif kok, kayak gitu. Tapi karena saat ini saya ada di GKP Kampung Sawah, so saya berpikir apa sih saya bisa berikan untuk gereja ini. Gitu. Poin yang menarik, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih, bahwa kita bukan lagi bertanya apa yang Tuhan berikan buat kita, karena kalau mau diukur pasti banyak. Ya. Tapi pertanyaannya adalah apa yang bisa kita berikan bagi Tuhan? Dan jawabannya tentu karya pelayanan yang diberikan, begitu ya, Bung Andreas ya. Betul. Dan pasti ya, sebagai seorang muda, Bung Andreas kan punya tantangan ya. Pasti. Ketika masuk dalam dunia pelayanan, apa sih? Bolehkah berbagi sedikit ya kepada kita, apa sih tantangannya sebagai orang muda yang aktif di gereja? Untuk tantangannya terlebih kan untuk tahun ini sampai 4 tahun ke depan saya akan jadi penatua di GKP Kampung Sawah. Tentu terlebih saya yang paling muda di sini, pasti masih ada jiwa-jiwa ataupun hasrat dari seorang yang muda, seperti salah satunya cara berpakaian. Yang biasanya saya datang ke gereja cuman pakai celana pendek doang, cuma karena sekarang sudah jadi penatua, sudah aktif pelayanan, harus lebih rapi lagi. Pasti jelas ada omongan-omongan lain di luar sana, terlebih untuk yang saya boleh gak menyebut memiliki orang yang sudah memiliki umur lebih tua dibanding saya. Boleh. Karena kan pasti yang sudah lebih tua itu kok penatua penampilan begitu banget, seperti itu. Mungkin itu salah satu tantangannya bagi yang muda. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, memang tantangan tersendiri ketika mengambil bagian dalam kemajelisan sebagai penatua tentu tidak mudah ya, karena kalau bahasa kita selalu bilangnya ini kita kayak di akuarium. Orang semua melihat, bahkan dari sisi penampilan. Iya. Ya tadi hasrat untuk berpakaian yang memang kekinian begitu ya, yang mungkin dianggap kurang pas begitu, yang perlu menyesuaikan dan sebagainya, itu jadi tantangan. Tapi apa yang memotivasi Bung Andreas? Udahlah, saya ikutlah meskipun tahu nih tantangannya nggak mudah. Iya. Yang memotivasi saya pertama seperti yang saya awal bilang, bahwa apa sih yang saya bisa berikan untuk gereja ini, kayak gitu. Terus saya mau menjadi pelayan di gereja ini ya karena satu, ada
dari dalam diri saya sendiri bahwa saya mau melayani Tuhan, satu itu. Terus mengenai talenta yang Tuhan sudah berikan kepada saya, mungkin itu bisa saya gunakan, saya berikan untuk pelayanan gereja ini agar kedepannya lebih baik lagi. Kayak gitu sih salah satu. Itu yang memotivasi saya. Memotivasi supaya gereja ini berkembang. Karena kita nggak bisa menutup mata, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, gereja perlu untuk terus mengembangkan diri. Kalau bahasa reformator gereja, Yohanes Calvin, menyampaikan Ecclesia Reformata Semper Reformandi. Artinya gereja harus terus mereformasi dirinya. Bukan gereja mengikuti zaman, tetapi gereja menyesuaikan diri dengan zaman di mana gereja itu ada. Nah, maka menarik Bapak Ibu ketika ungkapan bahwa pemuda itu masa depan gereja. Bukan. Pemuda itu adalah masa kini gereja, karena gereja butuh orang-orang muda. Gereja butuh mereka yang punya pemikiran yang transformatif, punya pemikiran yang inovatif, bahkan juga bisa mengembangkan kehidupan pelayanan. Di samping, tentu kita tetap butuh ya orang-orang tua yang memang mendampingi, orang-orang tua yang memang juga memberitahu nih koridor mana yang jadi batas, begitu ya. Tapi inovasi, transformasi yang memang menjadi gairah anak muda itu yang sangat penting. Nah, Bung Andreas sendiri, kira-kira apa sih impian ke depan? Ya, melihat gereja kita nih, GKP Kampung Sawah menuju 150 tahun. Apa sih yang Bung Andreas mau sampaikan tentang harapan bagi gereja? Seperti tadi Pak Pendeta bilang mengenai apa sih harapan saya mengenai gereja ini ya, menuju ke 150 tahun ya. Harapan saya itu adalah bahwa ke depan semoga gereja bisa lebih memberikan ruang untuk anak-anak mudanya dan mau merangkul anak-anak mudanya untuk berkarya dalam pelayanan di gereja. Walaupun memang kita tidak bisa pungkiri bahwa kita tetap membutuhkan yang sudah senior, yang gitu sudah ya. senior dan memiliki umur, supaya setiap karya yang dihasilkan oleh anak-anak muda ini tetap di jalur koridornya pelayanan gereja, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak bisa pungkiri juga bahwa gereja itu bukan soal persekutuan dan juga pelayanan, tetapi ada organisasi di dalamnya yang harus dibentuk secara administrasinya dengan baik dan juga dirawat agar anggota-anggota jemaat yang ada di dalamnya itu dapat dilayani dengan baik dan juga maksimal oleh penatua dan juga pendeta di gereja tersebut. Seperti itu sih. Oke, menarik Bapak Ibu bahwa ada harapan gereja bisa membuka ruang selebar-lebarnya untuk pemuda berkarya, tetapi juga didampingi ya. Jadi bukan hanya sekedar nih pemuda bikin sesuatu dong, tapi Bapak Ibu yang lebih senior juga bisa mendampingi supaya apa yang dihasilkan tetap pada koridor pelayanan yang ada. Dan ya secara khusus ya Bung Andreas dengan kemampuan, bakat yang dimiliki, juga berharap sistem administrasi kita sebagai organisasi juga semakin baik supaya pelayanannya tertuju dengan baik, jemaat bisa terlayani dengan baik. Bapak Ibu saudara yang terkasih, di GKP Kampung Sawah ternyata bukan hanya Bung Andreas ya sebagai seorang muda yang juga terpanggil dalam kehidupan pelayanan. Secara khusus Bung Andreas di kemajelisan sebagai penatua, tapi juga ada rekan-rekan muda yang sudah aktif dalam komisi, rekan-rekan muda yang juga mengambil bagian dalam kehidupan pelayanan dan persekutuan di GKP Kampung Sawah. Kita akan mendengar sedikit Bapak Ibu, mereka yang sudah aktif dan hendak mengajak rekan-rekan muda yang saat ini juga menyaksikan untuk mau kita berpartisipasi. Ini videonya. Harapan saya bagi kaum muda GKP Kampung Sawah semoga dapat aktif kembali dalam kebaktian pemuda dan kaum muda dapat mengambil bagian dalam pelayanan di gereja kita. Ya, shalom. Harapan saya untuk kaum muda di tahun ini akan lebih kompak lagi
akan lebih mantap lagi dalam hal bermusik, dalam hal apapun pokoknya. Karena kita sebagai kaum muda dalam ibadah itu penting untuk bermusik, karena bermusik itu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita harus yang bisa main musik, mau gitar apapun, kahon, ya kita harus pelayanan lah pokoknya, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu harapan saya untuk kaum muda GKP Kampung Sawah adalah yuk kita ikut ambil bagian kembali dalam misi pujian di ibadah pada hari Minggu. Teman-teman. Halo, saya Adrianus sebagai Ketua Pemuda GKP Kampung Sawah. Saya berharap kaum muda GKP Kampung Sawah dapat berpartisipasi dalam kegiatan olahraga yang akan diadakan oleh pemuda. Karena dengan adanya kegiatan olahraga ini, kita tidak hanya sehat secara rohani, tapi juga sehat secara jasmani. Ya, mari dalam Selamat Berefleksi saat ini kita hendak menggugah kembali semangat pemuda kita, semangat orang-orang muda kita di gereja. Bung Andreas dan rekan-rekan pemuda tadi dalam video juga menjadi contoh bahwa GKP Kampung Sawah masih punya harapan, Bapak Ibu. Anak-anak muda masih mau aktif terlibat dalam kehidupan pelayanan. Jadi mari kita bersama-sama juga mendukung anak-anak muda kita. Kita juga mau merangkul mereka. Dan untuk teman-teman muda, seperti yang Alkitab sampaikan tadi di awal, jangan pernah merasa rendah karena kita muda. Tapi yakinlah dan percayalah kita punya potensi diri dan di dalamnya kita bisa memuliakan nama Tuhan lewat bakat dan kemampuan yang kita miliki. Gereja hari ini ada di tangan rekan-rekan pemuda. Pemuda bukan masa depan gereja, tapi masa kini gereja yang perlu aktif mengambil bagian dalam kehidupan pelayanan. Terima kasih Bung Andreas untuk waktunya. Sama Pak Pendeta. Kita berjumpa lagi dalam Selamat Berefleksi selanjutnya. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Semangat untuk rekan-rekan muda. Tuhan berkati.